sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal semua kan? Oke, silakan berdiri semua. Indonesia untuk memastikan kehadiran daripada semua, kembali saya absen dulu ya. Namanya Arif Pandi, Pak. Arif, Pak. Arafi, Pak. Nurama Biano, Duan Ditra. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas agar memimpin doa dulu untuk mengambil keberkahan pelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pelajaran kita pada hari ini tentang warisan. Ada yang pernah dengar warisan? Ya, menurut kalian apa kira-kira itu warisan itu? Apa? Harta? Ya, harta peninggalan orang tua atau orang yang sudah meninggal dunia. Itu lebih jelasnya. Nah, silakan disimak video pembelajaran berikut tentang warisan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa buku waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dan harta peninggalan. Pewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mewaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah sebagai ilmu yang sangat penting. Karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mewaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut miros, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yaitu irsan, mirosan yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Adapun menurut istilah warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu mewaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yakni ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Sumber hukum ilmu mewaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan setelah itu dicumatkan ulama, serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, mulai pasal 171, diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991.
Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Adapun jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yakni 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian orang tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan harta warisan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, nasab atau keturunan, yang diterapkan atau ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi, atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang kedua, pernikahan, yakni akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya, serta belum berduaan dengannya. Serta yang ketiga, wala, yakni seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Adapun sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi apapun diwarisi, baik budak secara utuh apapun sebagiannya. Yang keempat, perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Serta yang kelima, li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketentuan pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayat yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayat. Hal ini termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Adapun ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua. Pertama, ahli waris dzawul furud, yakni ahli waris yang bagiannya telah ditentukan. Dan yang kedua, ahli waris asobah, atau ahli waris yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh dzawul furud. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan berkaitan dengan praktik hukum waris Islam, di antaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Serta yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai jaminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Adapun sikap dan perilaku mulia yang harus dikembangkan sebagai implementasi dari penerapan hukum waris adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah yang paling lengkap dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, hukum untuk mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Karena itu, setiap muslim harus ada yang mempelajarinya. Yang ketiga, meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin. Yang keempat, seseorang sebelum meninggal sebaiknya berwasiat, yakni pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya disampaikan kepada orang tertentu atau untuk tujuan lain. Yang kelima, ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan pembagian harta kepada ahli waris, menempatkan urutan kewarisan secara sistematis didasarkan atas jauh tidaknya seseorang kepada si mati yang meninggalkan harta warisan. Serta yang keenam, berhukum dengan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban, karena setiap pribadi, baik dia laki-laki ataupun perempuan dari ahli waris, berhak memiliki harta benda hasil peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam secara adil. Tadi tentang warisan, ya. Ulang video kita tentang warisan. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang ketentuan hukum warisan. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pendidikan atau benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk kerugian warisan harus ada tiga unsur, yaitu satu, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Dua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati menggunakan harta waris. Dan tiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Jadi perhatikan kembali. Jadi warisan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara, bagian dan siapa-siapa saja yang mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang hidup. Ya, apa saja? Yang pertama apa?
agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antar ahli waris. Sebab memperoleh harta warisan, yang pertama hubungan keturunan atau nasab. Jadi harus ada hubungan keturunan, harus ada dulu nasab. Jadi walaupun kita berkawan, keluarga kalian berkawan, tapi bisa dapat warisan karena tidak ada hubungan dan nasab. Yang kedua hubungan pernikahan. Yang ketiga hubungan seiman dan seagama harus seiman. Jadi kalau pun misalnya ada yang meninggal dunia, kalian sudah lama tinggal dengan mereka, dikasihlah kalian warisan, itu bukan warisan namanya, tetapi adalah pembagian atau perkalian secara cuma ya. Nah ini sebab tidak mendapat harta warisan. Yang pertama apa itu? Pembunuhan, kesilapi, orang tua yang kaya, dia anak tunggal, dibunuh ayah dan bapaknya. Dengan tujuan apa? Agar mendapatkan harta warisan. Jadi status sirapi bukan mendapatkan harta warisan, tetapi merampas harta orang tuanya. Yang kedua apa itu? Ya, murtad atau kafir. Murtad itu keluar dari Islam. Ya, kafir sudah jelas. Yang ketiga apa? Budak itu kalau bahasa kerennya pembantu. Tapi kalau di zaman kita tidak ada lagi. Ini ada pada zaman Rasulullah. Ya, pembagian ahli waris. Yang pertama ahli waris itu anak laki-laki. Baru waris laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki. Semua cucu laki-laki secara ada 15 cucunya. Dapat 15 semua cucunya. Itu khusus laki-laki. Yang ketiga ayah. Ayah itu yang kandung. Ya, yang keempat kakek sampai atas garis ayah. Yang kelima saudara laki-laki kandung. Siapa yang kira-kira? Ya, abang atau adik. Yang kandung satu ayah, satu ibu. Nah, selanjutnya saudara laki-laki seibu. Si ayah dan si ibu. Kalau si ibu apa maksudnya? Si ibu. Jadi saudara laki-laki seibu. Itu artinya satu ibu beda ayah. Dan anak laki-laki saudara si ayah. Kemudian paman kandung. Siapa paman kandung itu? Ya, abang mama atau abang ayah atau adik ayah. Nah, kemudian paman si ayah. Paman si ayah. Anak paman kandung, kemudian anak paman si ayah, kemudian suami, kemudian laki-laki yang merdeka. Nah, itu ahli waris laki-laki. Jumlahnya semua ada 15 orang. Nah, kemudian ahli waris perempuan. Yang pertama anak perempuan. Kemudian cucu perempuan sampai ke atas. Kemudian nenek. Kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan si ayah, saudara perempuan si ibu, istri, kemudian wanita yang memerdekakan. Sampai di sini paham? Oke, kalau begitu silakan kembali membentuk kelompok, ya. Karena hari ini kita akan kerja kelompok, silakan. Kelompok untuk saksikan meja yang luar, karena kelompok yang ini yang membedakan ini agak besar. Kali meja yang luar mana? Ya. Oke, jadi lihat lebar kerja. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Ini anggap kelompok tiga, ini kebuat kelompok empat. Nah, perhatikan cara kerjanya. Nah, masing-masing disimak. Ya, simak kertas lembar kerja yang baru Bapak bagikan tadi. Nah, itu dapat instruksinya kan. Nah, tema diskusi untuk pembelajaran warisan kita adalah membuat bagan tentang yang pertama bagan grafik tentang ahli waris laki-laki, yang kedua bagan grafik tentang ahli waris perempuan, yang ketiga bagan grafik syarat mendapatkan warisan, kemudian bagan grafik sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Nah, lihat tunjuk di bawah. Coba tunjuk dalam mengerjakan proyek kelompok. Pertama, setelah semua kelompok terbentuk, siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti sudah duduk per kelompok. Yang kedua, siswa menerima bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek. Terus, saya sudah siapkan alatnya. Nanti akan saya bagikan. Yang selanjutnya balik. Dan apa? Siswa akan diberi satu judul tema proyek yang akan dipilih berdasarkan undian nomor yang diambil secara langsung oleh perwakilan kelompok di meja guru. Nah, ini sudah siap nih. Ada 4. Sekarang saya minta kepada kelompok 1 untuk maju ke depan dan kita cepat untuk mencabut nomor ini. Misalnya, ya, di nomor ini nanti mana yang kalian dapat itu yang kalian kerjakan. Misalnya lagi, tapi mereka mengerjakan satu bagan grafik tentang ahli waris. Cuma juga kelompok 4 dapat mereka nomor 3, maka mereka mengerjakan bagan grafik syarat mendapatkan harta warisan. Nah, lihat halaman 100 di buku yang saya bagi ya. Halaman ya itu dia. Ya, untuk ahli waris laki-laki dan perempuan ada di halaman 150. Langsung jawab itu dikali atau tandai yang mana yang dapat nomor. Ini ambilannya. Ambil nomornya, ambil di satu. Yang kita dan sekarang nomor yang tadi. Nomor tadi nomor berapa yang berapa? Langsung dikali di tempat tersebut. Nomor berapa? Nomor 1, oke, ini kan nomor 1. Nomor 3, oke, 1. Nomor 1 nomor berapa? Nomor 2, berarti aku tanya sih dulu. Ya, bahkan ahli waris perempuan sebab tidak mendapatkan harta warisan ini. Ya, sama nasab, tuntutan, saja, kemudian ya.
kita bilang ya. Karena waktunya ini 15 menit. Siapa yang suka tulis, siapa yang tidurnya, yang panjang itu buat dulu. Kotak yang panjang itu buat dulu ya. Kan yang panjang itu susah kan? Banyak ada waktunya. Terus ya, kayak orang ini sekalian. Karena yang belakangnya ada. Kalau bunyinya putih, kalau kan apa? Apa? Oke. Nah, warna nempel, aku tulis lagi ke depan. Nah, ini siapa banyak waktunya? Ya. Siap? Coba. Coba. Ada sudah. Coba. Oke, kita satu kelompok saja. Itu untuk memperhatikan hasil kelompoknya. Kelompok mana bersedia? Kelompok satu duduk sama bersedia. Wakili untuk kelompok. Ya, sampai 4. Silakan. Oke. Nah, ada kelompok mana? Oke, silakan. Ya. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga, ahli waris pada saat orang yang menjadi warisan yang baru. Nah, itulah cara-cara mendapatkan warisan. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pembelajarannya? Mudah-mudahan bukan? Nah, jadi inilah pembelajaran kita tentang proyek pembelajaran tentang warisan. Nah, sebelum kita tutup ya pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan kepada Rafi untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ya, silakan. Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan tentang warisan adalah harta atau properti yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, misalnya berupa uang, barang, dan barang-barang berharga lainnya. Adapun untuk mempelajari warisan ini adalah fardu kifayah. Dan salah satu dampak usaha warisan ini adalah untuk membangun warisan dalam keluarga serta menjalankan pembagian harta sesuai dengan kaidah atau prinsip Islam yang berlaku. Ya, ada lagi yang belum jelas tentang warisan? Jelas semua? Jelas. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
terutama tentang pembagian warisan ini. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa sebenarnya warisan itu, siapa saja yang menerimanya, berapa pembagiannya, kita sudah pelajari ini. Nah, itu tugasnya di rumah. Silakan nanti dikerjakan pilihan berganda halaman 172 sampai dengan 174 ya. Jangan lupa di depan Allah kami kembali. Nah, kita akan lanjut materi kita untuk tata cara penghitungan warisan yang akan kita pelajari di depan. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.